Ini udah record kan? Gue jadi ragu anjir soalnya waktu itu gue pernah record cuman nggak record. Nah, harusnya udah sih. Gimana cuy? Suara gue udah aman nggak? Aman Sur. Aman. Aman, aman. Sur, lu mau dipanggil siapa ini? Papi, Papski, or apa? Terserah deh. Surya, Geli panggil banget, Surya Cok. aja udah. Gue nggak bisa anjir gitu-gitu. Oh, ayah, oke, Ayah, ayah geli Surya. banget. Ayah. Geli cuy, geli. Geli banget, Cok. Ya elah. Ibu Mark. Ini walaupun udah di-record boleh ngomong. Gak tahu ya Ibu. ngomong aja anjir. Nanti kalau kalau misalnya omongannya agak berbahaya tinggal di privasi aja. Oke. Oke, Aman. ayah. Pelan-pelan ya, Babeh. Pelan-pelan ya, Beh. Please Soalnya, jangan Beh, jangan pelan-pelan, Beh. tuh. Ayah, santai aja ayah ya, Sur. pelan-pelan Iya, ya, ya. ya. Soalnya ini, apa namanya, otak kita lemot. Oke, gue mulai ya. Oke, Oke, ya. Boleh ya. Oke, oke. jadi kita bakal bahas em, logika matematika. Ini tuh apa kayak satu-satunya materi bisa dibilang yang bisa kita yang ada materinya gitu yang di PU. Jadi kalau PU itu kan ada perhitungannya, terus ada yang pernyataan benar salah sama yang ini yang logika formal atau yang ada rumus-rumusnya gitu deh gitu. Nah, materinya ini itu tuh sebenarnya udah dipelajari waktu kelas 11 sebenarnya. Cuman gue gak tahu juga soalnya gue gak dapat materi ini waktu kelas 11. Harusnya ini tuh dibahas di mata pelajaran matematika. Nah, gue waktu preparation BT terus baru sadar, oh ternyata materi logika ini materi kelas 11 gitu. Nah, terus fun fact-nya, logika matematika ini sangat minim hitung-hitungannya, jadi lebih mirip ke bahasa gitu. Walaupun kalau mau dibikin matematik juga bisa. Tapi di sini gue mau bahasnya untuk PU gitu. Jadi sedikit perhitungannya. Oke, di sini judulnya logika matematika. Kalau ditanya apa itu logika matematika, itu salah satu cabang ilmu matematika. Jadi artinya dia itu sebuah bab yang mempelajari pola pikir logis untuk bisa menarik kesimpulan berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi. Jadi logika ini perannya untuk menarik kesimpulan gitu sih dari kalimat-kalimat yang ada sebelumnya gitu. Oke, masuk yang pertama ini benar-benar dari dasar dan ya lumayan receh sebenarnya. Pertama masuk ke kalimat dulu. Jadi gue mau apa kayak menyamakan persepsi dulu tentang kalimat yang akan kita bahas. Jadi ini tuh bukan kalimat yang ada di bahasa Indonesia yang linguistik gitu. Ini tuh kalimat dalam matematika bisa dibilang. Jadi kita mengartikannya kalimat itu ekspresi yang dapat bernilai benar atau salah. Atau kalimat juga bisa disebut sebagai pernyataan gitu. Eh, Kalimat itu ya ini ekspresi yang dapat bernilai benar atau salah gitu. Um, jadi kalimat atau pernyataan ini sesuatu sesuatu yang dia itu bisa bernilai benar atau bernilai salah gitu. Nah, misalnya di sini ini kalimat ada dua kemungkinan yaitu kalimatnya benar atau lambangnya B atau kalimatnya salah. Gitu aja. Nah, kalimat itu dalam hal ini dalam matematika itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua itu ada kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Jadi cuma ada dua yang berdasarkan nilai kebenarannya.
itu cuma ada dua, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, itu berdasarkan nilai kebenarannya. Tapi kalau berdasarkan strukturnya itu seperti bahasa Indonesia itu ada dua juga, ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Nah, pertama, gue mau bahas yang tentang nilai kebenarannya. Yang pertama itu kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang dapat dipastikan nilai kebenarannya. Jadi ada kalimat, terus kita udah tahu nih nilainya benar atau salah. Misalnya kalimat A itu Presiden pertama RI adalah Insinyur Soekarno. Nah itu kan kita udah apa ya, udah tahu oh ini tuh benar gitu. Nah kalimat tertutup ini biasanya itu berupa fakta-fakta umum gitu. Misalnya kalimat B, Jakarta terletak di Pulau Jawa. Itu kita tahu juga kalau ini tuh benar gitu. Yang C, Bandung ibu kota Indonesia. Nah, yang ini juga termasuk kalimat tertutup. Karena apa? Karena kita tahu kalau kalimat C ini itu nilainya salah gitu. Jadi ada kalimat yang kita itu bisa tahu, maaf yang bocor siapa ya? Cara cara nge-mute gimana dah? Ini Sur, Ya pencet elah, Sur. habis itu mute bisukan gitu. Ada kok. Cek cek. Oke, kayaknya udah. Oke, gue lanjut lagi. Tadi kan sampai yang C ya, Bandung ibu kota Indonesia. Nah, ini tuh juga kalimat tertutup walaupun kita tahu ini tuh salah gitu. Ibu kota Indonesia untuk saat ini itu kan Jakarta ya. Jadi walaupun itu salah, itu tetap kalimat tertutup. Yang penting kita itu tahu nilai kebenarannya gitu. Nah, terus yang D, nah kalimat dalam matematika itu juga gak harus kata-kata gitu, bisa juga kayak gini. 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Ini juga termasuk kalimat tertutup karena kita tahu kalau yang ini tuh nilainya benar. Yang E 4 kali 3 itu 14. Nah, ini tuh juga kalimat tertutup karena kita tahu kalau ini tuh salah gitu. Jadi kalau yang A ini benar, yang B juga benar, yang C itu salah, yang D itu benar, yang E itu salah. Itu jadi kalimat tertutup itu yang bisa kita langsung tentukan gitu nilai kebenarannya. Dan ingat nilai kebenarannya itu cuma ada dua, antara dia benar atau salah gitu. Oke, gue lanjut ke yang satunya itu ada kalimat terbuka. Nah ini tuh apa lawan dari kalimat tertutup? Misalnya kalau kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat dipastikan nilai kebenarannya. Misalnya kayak gini, X plus 3 itu sama dengan 7. Nah, ini tuh kita belum tahu, karena ini X tuh berapa. Kalau X-nya 4, ya ini benar. Tapi kalau X-nya bukan 4, ini bakal jadi salah. Gitu. Jadi kita belum tahu ini nilai kebenarannya yang mana gitu. Ada dua kemungkinan. Setiap kalimat terbuka itu nggak punya satu apa nilai kebenaran yang pasti. Jadi terus ada dua kemungkinan gitu antara benar atau salah. Kalau yang tadi itu kan benar, salah, terus benar, terus ada yang salah. Nah kalau terbuka itu dia langsung punya dua opsi gitu. Berarti selama si C itu kalimat tertutup karena dia salah, iya, iya betul. Jadi kalau kita bisa tahu kalau oh ini salah, oh ini benar, itu namanya kalimat tertutup. Tapi kalau kayak gini, ini kan belum tahu ya, X tambah 3 sama dengan 7. Nah, itu tuh namanya uh, kalimat terbuka. Itu. Gimana cuy? Gampang kan? Aman. Aman, aman, aman. Gampang cuy.
Aman ya? Paham, Beh. Paham, Bage. Oke, gue langsung lanjut ke negasi. Tapi di sini negasinya gue mau bahas yang kalimat tunggal dulu. Jadi kalimat yang kayak di atas ini itu namanya kalimat tunggal dalam dalam matematika ini. Karena kalau kalimat majemuk itu harus ada konjungsinya, misalnya ada dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika gitu. Tapi kalau nggak ada itu namanya kalimat tunggal. Nah di sini yang pertama ini kita mau mau bahasnya negasi kalimat tunggal gitu. Kalau negasi kalimat majemuk nanti kita bahas belakangan. Oke, negasi itu definisinya operator dalam logika matematika. Jadi dia itu operator. Operator itu kayak kayak operasi lah. Misalnya ini. Nah, ini itu kan operator penjumlahan. Terus yang ini namanya operator perkalian. Nah, terus ada bagi, ada kurang, dan lain sebagainya. Nah, negasi ini juga gitu. Dia juga operator, tapi dalam logika matematika. Nah, fungsinya dia, kalau misalnya tambah itu kan dua nilainya ditambah, dan seterusnya. Nah, kalau operator itu membuat nilai suatu kalimat itu terbalik. Nilai ini maksudnya nilai kebenaran ya. Jadi, misalnya kalau ada kalimat yang benar, terus dinegasiin, jadi dia salah. Tapi kalau yang salah kita negasiin itu jadinya bernilai benar gitu. Ini misalnya negasi benar itu jadinya salah. Negasi salah itu benar. Jadi kita pandangnya negasi ini cuman bisa membolak-balikan nilai kebenarannya gitu. Nah, terus di sini juga catatan untuk selanjutnya itu kalau misalnya ada suatu pernyataan atau kalimat P, negasi P, terus dinegasiin lagi itu nanti jadinya sama dengan P gitu. Nanti gue bahas. Nah, di sini negasi ini bisa kita perlakukan itu seolah-olah kayak min. Jadi ini tuh kayak min P terus ini dikaliin gitu. Kayak gitu, cuman nggak gitu. Tapi bisa kita apa perlakukan seperti itu. Jadi dia P doang gitu. Ini misalnya ada kalimat yang benar. Nah, yang benar ini dinegasiin. Benar kalau dinegasiin kan jadi salah ya. Nah, tapi kalau dinegasiin lagi jadinya itu ya benar lagi gitu. Gimana, paham nggak kalau negasi gitu? Paham. Itu kayak negatif ketemu negatif gitu ya. Iya, kayak gitu. Sor, berarti negasi itu gak harus kayak jadi kalimat negatif gitu. Intinya kayak ngebalik-balikin kalimat aja. Iya, Oke, definisinya oke. seperti itu. Oke, kalau itu kan secara Akan berarti nilai akan. kebenaran. Nah, kalau misalnya langsung dipakai ke kalimat, itu misalnya kalimat A yang tadi, Bandung terletak di Pulau Jawa. Ini kan nilai kebenarannya B ya. Kan benar kan? Nah, tapi kalau kita mau negasiin A, itu kita mau yang B ini jadi S, jadi salah. Caranya gimana? Hampir semua kalimat itu bisa dinegasikan dengan menambahkan di depannya itu tidak benar bahwa itu. Jadi tidak benar bahwa Bandung terletak di Pulau Jawa. Ini nilai kebenarannya apa? S kan? Itu karena Bandung terletak di Pulau Jawa yang benar gitu. Jadi untuk menegasikan sebuah kalimat itu kita hanya perlu menambahkan di depannya tidak benar bahwa bla 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 gitu. Misalnya kalimat yang lain, misalnya ayam ayam berkokok di pagi hari. Nah, negasi kalimat itu apa? Negasinya itu adalah tidak benar bahwa ayam berkokok di pagi hari. Gitu. Ya tinggal ditambahin tidak benar aja sih. Tidak benar bahwa gitu. Nah, tapi opsi yang kayak gitu tuh jarang banget muncul di opsi karena bahasanya terlihat terlalu kaku gitu ya. Jadi
Yang ini itu tuh bisa kita, biar bahasanya bagus, bisa kita ubah jadi kayak gini. Bandung tidak terletak di Pulau Jawa. Gitu. Kalau udah ada tidak tuh otomatis negasi. Enggak juga sih. Itu bisa 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 negasi, bisa enggak, itu nanti deh. Tergantung kita mau namainnya apa aja sih. Misalnya misalnya yang ini. Misalnya atau yang tadi deh, Bandung itu. Bandung tidak tidak apa ya, tidak hujan gitu deh, biar cepet. Nah, ini kita kita apa? Kita namanya bebas, mau namain P boleh, mau namain negasi P juga boleh. Ini P boleh, atau negasi P juga boleh. Tapi ketika kita negasiin, ini kan jadinya Bandung hujan. Ini kan jadinya Bandung hujan. Hujan. Nah, yang ini jadinya apa? Yang ini jadinya negasi P dong. Tapi kalau yang ini sama ya. Mau kita negasiin, ya jadinya Bandung hujan juga. Hujan juga. Tapi negasi dari ini, ya P. Jadi kita bebas mau mau sebut itu P, mau sebut itu negasi P, itu bebas-bebas saja. Yang penting waktu kita menegasiinnya itu konsisten gitu. Gimana? Oh nih. Nah, misalnya yang B, yang 3 plus 2 sama dengan 6. Nah, negasiinnya gimana? Negasiinnya ya tinggal ditambahin tidak benar bahwa 3 plus 2 sama dengan 6. Gitu. Tapi karena lagi-lagi ini tuh terlalu kaku, jadi itu bisa 3 tambah 2 itu tidak sama dengan 6. Gitu. Yang yang C juga sama kayak gitu. Tinggal ditambahkan kata tidak gitu deh. Itu bisa menjadi negasi dari suatu kalimat. Nah, sebenarnya yang mau ditekankan pada negasi ini tuh gini. Soalnya banyak yang ngira kalau negasi itu tuh sebenarnya antonim. Nah, misalnya kalau kalau negasi kata sifat biasanya yang sering kekecoh tuh misalnya apa ya? Misalnya gini. em, Misalnya mangga lebih mahal dari jeruk. Misalnya ini kalimat kalimat apa misalnya namanya? Kalimat P misalkan. Nah, kita mau mendegasikan P ini, tapi kalau misalnya kita negasiinnya tidak benar bahwa mangga lebih mahal dari jeruk, itu bisa juga, cuman opsi itu jarang banget ada di opsi gitu karena itu terlalu kaku kan. Nah, negasi P-nya gimana? Ya negasi P-nya tinggal kita tambahkan kata tidak. Mangga tidak lebih mahal. Ya, lagi mager nulis cuy. Negasinya ya mangga tidak lebih mahal dari jeruk, itu aja. Jadi cukup dikasih kata tidak, itu tuh udah benar gitu. Jangan kalian menegasikan P ini gini, mangga lebih, karena mahal itu antonimnya murah, murah dari jeruk. Nah, kalau ini negasi P nggak? Ini bukan negasi P. Ini tuh kalimat lain jadinya gitu. Mungkin ini namanya kalimat ki.
Itu ini udah lain karena apa? Karena tidak lebih mahal yang di sini itu kemungkinannya ada dua, ada lebih murah, ada juga yang lagi satu itu sama, itu kan. Jadi tidak lebih mahal itu artinya dua, ada lebih murah atau dia sama harganya gitu. Nah, tapi kalau kalimat yang yang paling bawah ini itu tuh gak bisa mewakilkan kalimat yang ini. Ini tuh cuma satu gitu. Dia gak memikirkan um, kemungkinan yang dia sama. Jadi yang paling benar tuh yang ini gitu. Ini juga sering bahkan ada kayak yang buat soal itu kayak yang ini dibilangnya negasi P padahal enggak gitu. Jadi gue itu mau apa ya meluruskan supaya enggak terus salah gitu. Soalnya kalau di tryout itu gue sering nemuin soal yang kayak gini kalau di PU. Dia misalnya bilang um, baik gitu. Terus negasinya itu jahat. Nah, itu tuh sebenarnya nggak benar gitu. Tapi di kunci jawabannya cuma ada itu. Gitu. Tapi um, kita tuh juga harus bisa kayak memaafkan si pembuat soal. Kayak bicara kayak, oh gue ngerti maksud lu itu mau negasi ini, cuman ini sebenarnya salah. Tapi karena gue di sini pengen nilai tryoutnya gede, jadi gue harus pilih yang salah itu gitu. Tapi tenang aja, gue kemarin pas SNBT itu lihat soalnya bener-bener bagus, bener-bener gak ada yang kayak gitu. Jadi kalau ada soal-soal di tryout atau di latsol itu yang kelihatannya membingungkan, jadi misalnya yang ini disebut negasi P, nah itu kalian bisa bisa memakluminya kayak gitu. Oh, ini sebenarnya gini, cuman kayaknya si pembuat soalnya yang kurang gitu. Bukan kurang sih, mungkin kayak kurang teliti lah gitu. Jadi yang mau gue tekanin di negasi kalimat tunggal ini, um, negasi itu atau ingkaran ya bahasanya itu tidak sama dengan antonim. Antonim. Antonim ini kan berkaitan dengan kata sifat ya. Kata sifat itu kayak baik, jahat, murah, mahal gitu. Jauh, dekat gitu. Kata sifat. Jadi kalau kalau ada suatu kalimat yang mengandung kata sifat, terus kalian mau negasiin, itu kalian jangan cari antonimnya, tetapi tambahkan tidak di depan kata sifatnya itu. Misalnya di sini mahal, itu negasinya ya tidak lebih mahal gitu aja. Jangan kalian ubah menjadi murah lah atau apa gitu. Gimana cuy? Apakah jelas? Atau semakin membingungkan? Gue mau nanya dong. Jelas banget, jelas. Nah, Mantap loh. Mantap banget. siapa tadi yang mau nanya? Gue. Apa yuk? Itu yang mana sih tadi Jir? Oh, yang mangga tidak lebih mahal dari jeruk itu kan negasi P-nya. Berarti itu tuh maksudnya gimana sih? Anjir, gue bingung. Yang ini? Iya. Lu bingungnya di waktu negasiin? Iya, waktu dinegasiinnya. Oh, oke. Gue ulang karena ini lumayan krusial ya. Misalnya, yang tadi itu kan mangga. Mangga lebih mahal. Enggak, gini. Kalau misal berarti ada negasi, habis itu ketemu negasi P lagi, berarti dia jadinya mangga lebih mahal. Tidaknya hilang, gitu. Iya, gitu. Oh, oke. Gue tadi... Kalau misalnya yang ini itu mau dinegasiin lagi. Nah, itu tuh jadi dia balik ke sini lagi. Oh iya, itu tadi maksud gue. Cuma gue lupa. Gitu. Ngerti. Asik. Oke, jadi ingat kalau negasi kata sifat itu tinggal di kayak perkalian gitu ya. Iya, kayak gitu perlakuannya. Cuman nggak gitu konsepnya. Cuman bisa digitukan. Ya gitulah pokoknya. Jadi kalau ada kalimat yang mengandung kata sifat,
itu tinggal ditambahin kata tidak gitu. Nggak cuman kata sifat sih, semua semua kalimat juga tinggal dikasih kata tidak gitu di dalam kalimatnya. Gimana? Gue lanjut ya. Lanjut, so. Oke. Nah, em, gue mau singgung yang tadi tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Misalnya ada suatu kalimat P, gitu kan. P ini misalnya kita udah tahu dia itu benar. Nah, terus kalau dia dinegasiin, jadinya salah kan? P ini benar. Kalau negasi P itu berarti dia salah. Karena kita tahu P itu kalimat tertutup gitu. Tertutup. Yang nilai kebenarannya itu benar. Tapi misalnya ada Ki. Ki itu kalimat Ki itu kalimat terbuka. Nah, jadi Ki itu kan kita belum tahu ya, dia benar atau salah. Nah, kalau negasi Ki gimana? Ya sama, dia itu juga belum tahu itu benar atau salah gitu. Jadi kalau ini dinegasiin ini jadi B, yang ini jadi S. Jadi setelah atau sebelum dinegasiin, kalau kalimat terbuka itu kita juga gak tahu dia itu benar atau salah sih gitu. Nah, terus negasi udah. Nah, yang ini nih yang lumayan banyak membingungkan juga. Jadi kalimat itu dibagi lagi dalam hal lain itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu namanya kalimat berkuantor. Jadi kalimat berkuantor ini dibagi menjadi dua, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Ini gak usah dihafal sih sebenarnya namanya. Namanya sulit. Yang penting kita tahu aja sih. Ini tuh penting untuk kita menegasikan nanti. Nah, kuantor universal itu definisinya gampang banget. Itu adalah kalimat yang mengandung kata semua atau setiap atau apalah itu yang misalnya semua hewan bernafas kayak gitu kan. Atau setiap mamalia beranak kayak gitu-gitu. Itu masuknya ke kuantor universal. Jadi universal itu kan kayak kayak umum gitu kan. Nah, itu tuh yang mengandung kata semua, setiap dan lain-lain. Misalnya Misalnya itu yang tadi. Misalnya ini kalimat A itu semua ayam menggonggong gitu. Semua ayam menggonggong. Misalnya kita bayangin itu semua ayam yang ada di dunia ini itu tuh menggonggong. Nah, tapi kita mau menegasikan seperti tadi. Nah, cara menegasikannya itu bisa dengan tidak benar bahwa semua ayam menggonggong gitu. Ya, tapi kalau pakai format ini tuh terlalu kaku kesannya. Jadi kita harus mencari alternatif lain gitu lah ya. Nah, semua ayam menggonggong. Jadi dia itu bilang semua ayam yang ada di dunia ini tuh menggonggong. Nah, untuk menegasikannya kita mikirnya kayak gini. Gimana caranya biar kalimat yang tadi itu salah gitu. Nah, caranya itu kayak gini. Ada ayam yang tidak menggonggong. Oke, jadi setiap misalnya ada orang yang bilang semua ayam itu menggonggong. Nah, cara buat ngejatuhin orang itu tuh kalian itu cuma perlu bilang, ada loh satu satu ayam atau beberapa ayam yang nggak menggonggong. Tinggal gitu aja. Nanti kalimat yang tadi itu bakal patah gitu. Ngerti gak sih? Kalau semua ayam tidak menggonggong, itu tuh gue juga gak tahu, tapi itu tuh salah. Yang benar itu ada gitu. Jadi dari sekian banyaknya itu kalian cuma
buktiin satu, ada kok ayam yang tidak menggonggong gitu. Jadi kalimat yang semua ayam menggonggong itu jadi patah gitu argumennya. Gimana? Mematahkan Paham? premis ya. Paham, paham, Bos. Paham, paham. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang klaim kalau semua warga Indonesia itu menginstal TikTok gitu. Nah, cara negasinya gimana? Ya tinggal cari aja orang yang nggak nggak main TikTok, nggak install TikTok. Jadi kalian negasinya ada orang yang tidak menginstal TikTok gitu. Gimana? Paham nggak? Paham, Mansur. Jadi So, ini berarti hampir sama. gimana? Ini berarti hampir sama kayak yang semua sama sebagian gitu ya. Iya, ini ada ini nanti gue jelasin deh. Nah, Apa? misalnya gue kasih contoh apa ya? Kalau yang Ya. an- Bentar, sebenarnya ada yang tanya. Kalau kalimat A-nya itu yang negasinya dulu gimana? Ya bisa-bisa aja. Nanti kan dari uh, ada yang kalau kalimatnya main itu TikTok gitu kan. yang dulu Negasinya berarti gimana? kan ya ada yang tidak main TikTok gitu kan. Ya udah negasinya semua orang Oke, main nah TikTok gue gitu. bahas yang pointer bawahnya itu ada. Yang penting ini paham dulu. Kalau kalau kita punya semua bla bla bla, kita negasiinnya cukup ada, tidak, bla 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 gitu. Oke, kayaknya udah paham. Terus yang B itu kebalikan yang A, namanya kuantor. Ya, kuantor lagi kuantor eksistensial. Nah, ini tuh kalimat yang mengandung kata ada, beberapa, terdapat, dan lain sebagainya. Yang tadi itu kan menyatakan semua. Yang ini tuh menyatakan sebagian kecilnya. Jadi misalnya beberapa siswa terlambat kayak gitu. Atau beberapanya juga bisa diganti-ganti sih. Mau pakai ada boleh, terdapat juga boleh. Nah, ini misalnya ada orang bertangan 4. Misalnya gitu klaimnya. Ada orang bertangan 4. Jadi um, di dunia ini tuh ada orang bertangan 4. Jadi ada itu kita gak tahu, ada itu mungkin ada satu. At least ada satu ya. Ada dua, tiga, atau beberapa. Yang penting itu dia itu mau bilang kalau di dunia ini tuh ada kok orang bertangan 4 gitu. Nah, kita mau mematahkan argumen tadi. Caranya gimana? Caranya ya boring kayak gini. Tidak benar bahwa ada orang bertangan 4. Tapi ini terlalu kaku. Ini benar, cuman terlalu kaku. Jadinya itu kita ini yang bantahnya pakai yang ini. Semua orang tidak bertangan 4 gitu. Ya, misalnya ceritanya yang kayak tadi, misalnya ada orang yang klaim ada orang bertangan 4. Nah, terus kita mau bantah itu caranya gimana? Caranya ya kita kita cek semua orang, kita cek semua orang dan kita pastikan itu gak ada satupun yang bertangan 4. Jadi nanti semua orang tidak bertangan 4, baru si B ini patah gitu. Gimana cuy? Misalnya ada kalau apa yang lebih absurd ya? Yang ini dah bagus sih. Ada orang bertangan 4. Jadi kalian itu kalau mau matahin harus cek semua orang. Harus buktiin kalau semua orang itu gak bertangan 4. Baru yang kalimat yang di atas itu diingkarkan gitulah. Misalnya lagi, Cara misalnya nentuin yang kayak apa? cara nentuin yang kayak lu yang di atas kan ada kayak ada ayam yang tidak menggonggong, habis itu yang di bawah ini semua orang tidak bertangan 4. Kayak ada ama semua tuh di mana cara ininya, Cara apanya? cara nentuin antara kan di sini kan ada yang B-nya tuh ada orang bertangan 4, habis itu
negasi B-nya tuh tidak benar bahwa ada orang bertangan 4. Nah, terus cara kita tahu tuh kalau semua orang tidak bertangan 4 itu gimana? Maksudnya gimana sih? Cid? Kan di sini semua nih, Sur. Sedangkan yang di atas tuh bukan kata semua, kata ada ayam doang gitu. Oh, yang ini. Ya, sama yang di bawahnya karena kayak Nih, oke gue lihat gue. terus si B-nya itu dapat info dari mana? Aduh. Ya kan misalnya, cuy. Oke gue nggak, sorry, gue harusnya karena kalimat awalnya ya benar. Ya, oke. Misalnya Mau ada, tanya dong, boleh. kan itu yang di kuantor universal kan negasinya kan diganti jadi kata ada kan? Ya, Nah, terus di kuantor eksistensial itu kalau contohnya itu ada kata ada beberapa terdapat. Nah, jadi kalau misalkan yang negasi dari universal yang universal itu pakai kata beberapa terdapat itu boleh. boleh. Ini Terus ada kalau yang di bawah diganti yang ini juga boleh. eksistensialnya kan negasinya Yang kan jadi semua ya. ya, Terus diganti jadi setiap boleh. boleh. Oke, makasih. Oke, jadi semua setiap itu satu kelas, ada beberapa terdapat itu satu kelas juga. Sur, Misalnya gue mau nanya. apa? Berarti kayak intinya kuantor universal itu kebalikan eksistensial apa gimana? Kayak Iya, misalkan tuh yang pertama semua, terus negasinya ya. jadi ada. Hmm. Terus kalau eksistensial dari ada jadi semua gitu, gitu Ya, gak sih? ya betul. Oke, Itu udah makasih. kayak dia Oke. kalau universal itu dinegasiin jadi eksistensial. Nah, kalau eksistensial itu jadi universal lagi. Oke, paham. Makasih ya, Sur. Oke. Jadi kalau misalnya yang ini tuh mau kita negasiin lagi, jadi negasi dari negasi B itu tuh kan negasi dari negasi B itu kan B ya, B. Nah, semua ini jadi ada. Tidaknya hilang. Jadi ada orang bertangan 4, dia kembali lagi ke sini. Gitu. Nah, itu tuh kesimpulannya itu kayak gini kurang lebih. Yang ini tuh universal, yang ini tuh eksistensial. Jadi kalau ada orang bilang semua adalah C gitu, misalnya ya, semua adalah C, terus mau dinegasiin, negasinya gimana? Negasinya beberapa tidak C, gitu ya. Nah kalau yang ini mau dinegasiin lagi, negasiin ke sini, itu jadinya ini lagi. Jadi yang semua itu berubah jadi beberapa, terus yang di sini itu ditambahin kata tidak. Itu juga yang bawah. Misalnya yang ini kan yang eksistensial. Beberapa adalah C, ya negasinya semua tidak C. Itu jadi bayanginnya kayak gitu. Misalnya ada orang ngeklaim, wah semua bla bla bla. Jadi kita ngingkarinnya itu bisa bilang kalau ada kok satu yang enggak gitu. Gitu. Nah, kalau yang eksistensial, cara ngingatnya misalnya ada orang yang gini, ada orang yang bla 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 gitu. Nah, terus negasinya ya kita harus bilang kalau semua orang itu enggak bla 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 gitu. Oke. Itu cuy. Jadi kesimpulannya kayak gini. Semua itu jadi beberapa, beberapa itu jadi semua. Dan tinggal ditambahin kata tidak-tidak aja. Nah, terus apa lagi yang mau gue bilang? Kalau misalnya yang kayak tadi gimana? Misalnya itu semua adalah C, adalah bla 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 gitu. Nah, negasiinnya itu dia gini bikinnya. Semua tidak C. Nah, ini tuh salah. Gitu. Jadi semua adalah C. Adalah C gitu ya.
Terus negasinya dia bikin gini, semua tidak C. Nah, ini tuh bukan negasi dari kalimat di atas, ini tuh masuknya ke kalimat lain. Kalau ini P, ini mungkin Q. Jadi udah beda beda haluan lah gitu. Jadi di sini tuh wajib banget itu nggak pakai semua tapi pakai ada gitu. Dan Jadi ingat juga kalau kalau intinya tuh bukan kayak sekedar hanya kasih tidak gitu kan, tapi kayak ya membantahkan dari kita awal kalau semua orang gila. Terus ada yang ya. membantahin enggak kok, ada yang enggak gila gitu kan. Oke, oke. Thank you, Nah, Sur. ingat juga kalau semua itu ada beberapa opsi yang dipakai, misalnya semua, setiap, dan lain-lain. Gue lupa sih. Cuman kalian bisa nilai, oh ini tuh maksudnya semua gitu. Kalau misalnya gini juga itu semua juga maksudnya yang kayak gini tuh. Misalnya yang gini gue lupa tadi nulisnya. Misalnya jika jika dia manusia, misalnya gitu. Ini gue agak loncat. Manusia, maka dia makan gitu misalnya. Nah, yang ini tuh bentuk jika maka itu juga bisa berarti gini. Dia kan bilang jika dia manusia maka dia makan. Berarti yang kita bisa simpulin apa? Ya semua manusia itu makan. Manusia, semua manusia pasti makan gitulah, Bang. Nah, ini tuh artinya sama gitu. Jadi jika dia manusia maka dia makan. Berarti setiap kita punya manusia berdasarkan kalimat yang ini pasti dia makan. Jadinya kayak gini. Gitu. Jadi bentuknya juga bisa bisa apa ya? Bisa di diubah gitu. Nanti namanya ekuivalensi dan lain sebagainya. Nanti gua jelasin. Semua jadi kayak gini. Itu harus ada pernyataan tambahan nggak sih semua manusia? Enggak perlu. Pokoknya kalau di sininya jika dia manusia berarti setiap kita memilih manusia dia pasti makan. Nah, setiap itu tadi kan sama dengan semua gitu. Jadi kalau dia bilangnya gini aja itu tuh artinya udah kayak gini. Tapi kalau jika semua manusia kayaknya nggak ada yang bikin gitu deh. Jadi misalnya jika burung maka bisa terbang. Berarti setiap kita punya burung dia itu pasti bisa terbang gitu. Gimana cuy? Paham nggak kalau bentuk yang itu? Mantul. Kalau misal pernyataannya tidak ada sama itu premis satunya misal tidak ada, terus premis duanya tuh beberapa, itu jadinya tidak ada atau beberapa kesimpulannya. Gimana? Kalau misal nih ada kayak satu soal nih ya, habis itu dia premis satunya tuh tidak ada bla 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 bla, habis itu premis Ya. duanya beberapa, jadi kesimpulannya itu kita ambil yang tidak ada apa beberapa untuk kesimpulan. Oke, nanti deh gue bahas yang itu. Yang itu tuh, yang penarikan kesimpulan itu gue bahasnya paling akhir soalnya. Ya. Nah, um, tentang alasan kenapa gue mau bahas ini juga karena gue rasa kalau di live class itu cuma dikasih tahu itu penerapannya. Kayak dikasih modus ponens, tolen, sama silogisme, dan ya kita latihan pakai itu aja. Itu sebenarnya udah cukup banget sih untuk apa, yang penting kita kita kayak hafal gitu rumusnya. Kan rumusnya juga tergolong udah dihafal ya kalau yang silogisme itu. Nah, tapi itu nanti bakal susah ngafalinnya waktu di ekuivalensi. Makanya lebih baik gue bahasnya yang dasarnya aja, karena kalau kalau yang latihan soal dan sebagainya kan udah dibahas sama Kak Dela ya di PU. Makanya gue mau melengkapi itu gitu sih. Tapi kalau kalian mau prefer pakai rumus yang terapan aja boleh-boleh aja sih. Karena itu juga udah cukup gitu. Nah, terus karena ini kayaknya udah clear masalah kuantor ini. Nah,
yang kuantor sama negasi itu lumayan penting, jadi tolong diingat-ingat aja sih. Karena berguna banget untuk ke apa journey ke depannya gitu. Nah, yang ini udah mulai agak kompleks. Tapi gue pikir ini lumayan kasih latihan juga. Oke, nanti deh kalau kepikiran. Nah, yang tadi tuh yang gue bilang kan kalau kalimat itu berdasarkan ada tidaknya konjungsi itu dibagi menjadi dua. Itu ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Nah, ciri kalimat majemuk itu ini. Ini ada tulis gak? Oh, ini. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang dihubungkan dengan kata penghubung. Ya, lihatnya kalau ada kata penghubung, dia pasti kalimat majemuk. Nah, kalau di matematika itu kalimat majemuknya ada 4 jenis karena kata penghubungnya hanya ada 4. Nggak tahu, tapi setahu gua yang dipakai di UTBK itu cuma ada 4 kata penghubung. Kata penghubung. Penghubung. Nah, kata penghubung ini tuh menjadi ciri bahwa dia itu adalah kalimat majemuk. Kata penghubung ini ada 4. Yang pertama itu, gue tulis di sini apa ya? Ada dan. Ada dan. Dan ini lambangnya itu kayak gini. Ini tuh kayak huruf V dibalik gitu. Nah, ini nama kerennya itu konjungsi. Nah, kalau di bahasa Indonesia, konjungsi itu kan sama dengan kata penghubung ya. Tapi kalau di matematika, itu konjungsi itu artinya kata dan. Kata dan itu konjungsi namanya. Lambangnya kayak gini. Nah, terus yang kedua, itu ada kata atau. Atau ini dan tinggal dibalik. Gitu. Namanya ini disjungsi. Ini nggak usah dihafal sih namanya. Yang penting kalian tahu lambangnya sama, oh ini dan, oh ini atau. Yang empat nih. 3 deng. 3 ini tuh yang paling terkenal, yang paling dipakai. Tapi kalau soal-soal susah itu biasanya dia juga pakai dan juga pakai atau. Nomor 3 ini namanya jika maka. Kalau di kalimat jika bla 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 maka bla bla bla. Nah, ini tuh lambangnya kayak gini. Gimana? Kayak gini. Kayak tanda panah ke kanan gitu. Ini namanya implikasi. Nah, nomor 4 itu sebenarnya bentuk jika maka juga, cuman jika makanya 2 arah. Nah, kalau yang ini itu cuma ke sini, nah yang nomor 4 ini ke sini dan ke sini. Nanti dia digabungin jadinya kayak gini. Jadi kayak tanda panas cuma 2 arah gitu. Ini di dalam kalimat gini, bla 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 bla, jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika bla bla bla. Lambangnya itu kayak gini. Ini namanya B implikasi. B itu kan 2 ya kalau nggak salah. Jadi dia implikasi cuman arahnya itu 2 gitu, ke kanan dan ke kiri. Jadi namanya itu B implikasi. Jadi nomor 4 ini lumayan jarang, cuman gue waktu UTBK itu dapat soal yang ini, terus bener-bener kayak kompleks negasinya. Disuruh negasiin aja sih sebenarnya, cuman kalau B implikasi ini emang bentuknya kompleks sih. Nah, mungkin gue bahas satu-satu karena ini lumayan menarik untuk dibahas. Nah, yang pertama gue mau bahas itu konjungsi atau dan, bentuk dan. Kalau buat kalimat dari dan kan gampang.
Misalnya ini, kalimat A itu untuk mengikuti SNBT, peserta diwajibkan membawa KTP dan kartu peserta. Nah, kan kalau majemuk itu dua klausa ya atau lebih. Nah, ini tuh klausa yang pertama. Jadi peserta diwajibkan membawa KTP dan peserta juga diwajibkan membawa kartu peserta. Jadi ada dua hal yang ditekankan gitu. Nah, em, kalimat A ini artinya apa sih gitu ya? Kalimat A ini artinya apa sih? Nah, kalau kalau misalnya yang ini disebut P, terus yang mau bawa KTP itu namanya P, terus yang kartu peserta itu Q, itu kalimat A ini juga bisa dibuat simbolnya kayak gini. Jadi P dan Q. Jadi dia itu membawa KTP dan membawa kartu peserta. Nah, ini ada beberapa kemungkinannya. Nah, ini kalimat yang A ini maksudnya gimana sih? Misalnya ada perintah kayak gini. Untuk mengikuti SNBT, peserta diwajibkan membawa KTP dan kartu peserta. Nah, apakah dia harus membawa keduanya? Atau boleh KTP aja? Atau kartu peserta aja? Atau jangan-jangan nggak membawa keduanya? Gimana menurut kalian? Yang mana yang benar ini? Kalau kalau suruhannya kayak gini tuh, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Semuanya harus dibawa sekabur Di bawah karena di situ kan dan bukan atau. Nah, sudah berarti bukan atau yang benar itu cuma yang ini. Ini gue lupa. Yang ini kan. Ya ampun, Mbak. Kalau yang dua ini boleh nggak? Udah gak sih? nggak boleh Boleh. Soalnya di situ dia mewajibkannya harus dua karena dan. Ya, tuh. nggak Kalau nomor boleh 3 juga enggak. Nomor 4 apalagi kan. ya apa nggak boleh. Nah, terus kemungkinan ini itu mau kita data. Artinya kita kemungkinan ini kan kemungkinannya cuma ada 4 ya. Dia bawa 2, dia bawa 1 aja, atau dia bawa 1 yang lain, atau dia gak bawa keduanya. Nah, kita mau data itu di sebuah tabel. Nanti namanya itu tabel kebenaran. Nah, jadi tabel kebenaran ini itu bakal berfungsi banget untuk journey kita selanjutnya. Jadi, gue harap kalian itu bisa menentukan kebenaran pernyataan menggunakan tabel ini gitu. Nah, kalau misalnya perjanjiannya gini, perjanjiannya kalau misalnya dia bawa itu kita tulis B karena dia benar membawa gitu kan. Kalau dia nggak bawa, kita tulisnya itu salah. Gimana? Paham nggak? Nah, ini tabel kebenarannya kayak gini. Ini yang nomor 1, ini kan P ini membawa apa sih tadi? KTP. Yang Q ini membawa kartu peserta kan. Nah, yang pertama itu dia membawa keduanya. Jadi P dan Q-nya benar-benar karena dia membawa keduanya. Gitu. Nah, kejadian yang kedua itu dia bawa KTP aja. Jadi cuma P yang benar, yang Q-nya nggak dibawa, jadi dia salah. Gitu. Nah, terus yang nomor 3 itu yang Q aja yang dibawa, yang P nggak dibawa. Yang nomor 4 itu keduanya nggak dibawa, jadi dia itu SS. Itu gimana, paham nggak kalau yang nempatin BS ini di P sama Q? Paham Jadi ketika kita punya dua buah klausa kayak gini, itu bakal ada 4 kemungkinan. Keduanya benar, P-nya aja doang yang benar, Q-nya doang yang benar, atau keduanya itu nggak benar. Itu. Gak paham pas guru mati aku ngejelas ya. kayaknya aku pas waktu SMA nggak pernah dijelasin deh corona. Gue juga gak dapet anjir babi nih. Ya kan nggak dapet kan. Saya Iya. dapat di UTBK.
Iya. Nah, terus ini kan udah bisa yang isi kayak gini. Nah, P dan Q-nya kita mau tentuin yang mana sih yang benar. Nah, dia bawa keduanya atau benar-benar. Jawabannya benar. Gitu kan. Kalau B dan S, jadi dia punya hanya bawa satu, itu kan salah ya. Kalau kalau dan P dan Q ini kan. Yang ini juga salah, ini juga salah. Jadi ketika kita punya pernyataan P dan Q, itu P dan Q-nya itu benar kalau kedua premis apa penyusun klausa penyusunnya itu dua-duanya terpenuhi atau benar gitu. Gimana, paham nggak sama tabel yang ini? Paham, Sur, paham, aman, aman. Paham kok, Sur, Bang. Soalnya nanti bakal terus pakai ini. Jadi harus bisa menentukan yang ininya sih. Nanti P dan Q-nya kita akan tetapin ini. P-nya bakal BBSS, sementara Q-nya akan BSBS. Nah, terus nanti kita tentuin yang ada di sini. Nanti ini diubah-ubah nanti gitu. Ingat kalau dan itu cuma benar kalau dua-duanya benar. Kalau satu aja salah, apalagi dua, itu nanti kalimatnya bakal salah. Gitu, cuy. Oh, berarti yang kita pakai nandain itu tinggal lihat PQ-nya aja, kalau dia dua-duanya benar itu berarti udah pasti benar ya Ya, pernyataannya. ya. Yang penting Oke. itu. Berarti Bang Sur, Oke. makasih Bang Sur. Nah, karena yang Nanti konjungsi dan udah clear, itu kita lanjut ke konjungsi berikutnya. Itu namanya disjungsi. Kok konjungsi selanjutnya? Kata hubung selanjutnya. selanjutnya Ya, itu namanya jungsi. Lambangnya kayak dan, cuman dibalik ke atas. Itu emang boleh namanya, jadi itu. misalnya yang ini. Misalnya waktu UTBK tahun lalu kan. Tahun ini. Untuk menunjukkan identitas, peserta diminta membawa KTP atau SIM. Gitu ya. Nah, ini tuh seperti biasa bisa ditulis kayak gini. P atau Q. P-nya yang membawa KTP, Q-nya membawa SIM. Nah, ini ada 4 kemungkinan lagi. Ini setiap kita punya dua kalimat P dan Q, itu pasti kemungkinannya cuma ada 4. Gitu. Kemungkinan pertama membawa keduanya. Jadi dia tuh bawa KTP, bawa SIM. Yang kedua bawa KTP aja. Yang ketiga membawa SIM aja. Yang keempat itu nggak bawa dua-duanya. Gitu. Nah, menurut kalian yang benar yang mana? Yang 2 sama 3. Nggak bisa. 23 2, 3. ini kan asal salah satu aja gitu kan. Karena kan Oke. satunya bisa. Oke. Tapi Nah, tar gua ini. Misalnya nih kalian itu benar sih kayak atau itu kan salah satu, misalnya ada yang nodong nih, kamu pilih harta atau nyawa. Jadi kan kita harus pilih salah satu kan. Kalau milih dua kan keenakan nanti Andranya Pilih mah. atau bisa gitu. Nah, terus itu tuh kita cuma bisa milih satu aja. Misalnya, tapi kalau yang ini itu tuh konteksnya itu berbeda. Jadi kalau atau dalam matematika itu pandangannya kayak gini. Misal kalian itu mau tes kan. Nah, terus kalian itu diminta membawa KTP dan SIM. Nah, kita kan tadi sepakat kalau KTP saja itu boleh. KTP aja boleh. Terus membawa SIM boleh. Kalau tidak membawa keduanya, kira-kira gimana? boleh kan ada salah satu namanya. Ya. Nah, tapi kalau bawa dua-duanya gimana? Boleh nggak? Boleh. boleh. Soalnya kalau di tabel kebenaran bawa keduanya itu benar. Kalau Ya. atau. Ya, boleh. Jadi ini benar. Syukur lah, Nah, jadi syukur. kalian itu harus ingat kalau yang dimaksud atau di sini tuh yang konteksnya itu kayak gini. Jadi bawa satu boleh, bawa dua boleh, bawa dua-duanya ya makin boleh
Nah, kayak itu Masih kira-kira boleh. perspektifnya. Boleh. Iya. Nah, Boleh. itu tuh apa bisa beda sih? Nah, atau itu ada yang kayak tadi yang dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Dan ada juga atau yang salah satu aja. Salah satu yang ini tuh namanya yang opsional istilahnya. Nah, tapi dalam hal ini, dalam matematika ini, dan kedepannya kita itu pakainya yang ini. Jadi bawa satu boleh, bawa dua boleh, itu bukan boleh pilih satu aja gitu. Jadi bukan yang kayak kamu pilih harta atau nyawa, bukan yang kayak gitu. Tapi bawa satu boleh, bawa satu yang lain boleh, bawa dua-duanya juga boleh gitu. Nah, lagi-lagi kayak kayak yang tadi itu kita mau data kebenarannya dalam tabel kebenaran. Jadi kayak gini. Sama kayak tadi kalau kita punya P sama Q itu kayak gini BBSS terus yang Q-nya BSBS. Ini untuk apa mewakilkan semua kemungkinan yang ada di sini gitu. Nah, ketika dia bawa dua-duanya, dia itu benar. Gitu kan. Ketika dia bawa salah satu, dia benar juga. Ketika dia bawa satu yang lain, itu juga benar. Tapi yang nggak boleh itu cuman ini, yang nggak bawa dua-duanya. Gitu. Jadi kebayang ya bedanya atau sama dan itu? Dia cuma kayak hampir kebalikannya gitu kan ya. Agak kebalikan, tapi nggak sepenuhnya kebalikan. Soalnya kalau dan itu salah-salah kan salah juga. Atau juga gitu, kalau bawa keduanya salah juga. Jadi kalau atau itu salahnya itu cuman ketika dia nggak bawa kedua-duanya. Gue ulangin lagi, kalau atau itu salahnya itu cuman waktu dia nggak bawa apa-apa. Tapi kalau dan itu benarnya cuma waktu dia bawa dua-duanya gitu. Jadi kalau kalau yang dan ini satu benar, tiganya salah. Tapi kalau atau itu yang salah cuma satu, yang tiganya itu benar. Gitu cuy. Gimana, paham nggak tentang atau dan? Paham. Yang lain ada 21 orang. Meter, meter. Paham, paham Alhamdulillah deh, paham. paham deh. Dedi ya Oke. sih, Sugar Dedi. Dedi Surya. Oke, kalau udah paham, gue harap kalian bisa mendapat polanya. Oh, ternyata kalau dan itu harus dua-duanya. Oh, kalau atau itu satu atau dua boleh. Dan kalian itu bisa membuat tabel kebenaran nantinya gitu. Nah, yang C ini yang paling terkenal. Jadi ini tuh namanya implikasi, atau kalau kita bacanya itu jika bla 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 maka bla 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 gitu. Nah, misalnya gini. Misalnya gue berjanji nih pada kalian. Misalnya gue bilang kayak gini. Yang C. Jika kalian lolos SNBT, maka saya traktir es krim. Oke, gue ulang. Jika kalian yang ada di Zoom ini tuh lolos SNBT, nanti gue traktir es krim. Nah, gitu kan. Jadi kalau kalian lolos, itu gue traktir. Nah, kebayang ya. Kan banyak tuh janji-janji yang kayak gitu. Kalau misalnya lu nanti gue Nah, itu tuh bisa dimodelin kayak gini. Ya. Nah, itu kita bisa tulis juga secara matematis itu P maka Q gitu, udah sering. Nah, kita ingat lagi kalau kita punya dua klausa P dan Q itu akan ada 4 kemungkinan. Yang pertama, itu kalian beneran lolos dan gua beneran traktir kalian.
Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalian lolos, cuman gue gak traktir. Yang ketiga, itu kalian gak lolos, tapi gue traktir. Yang keempat, kalian gak lolos, dan gue gak traktir. Nah, menurut kalian, kalimat yang ini tuh maksudnya yang mana sih? Satu, kalian lolos saya 1, traktir. 3, dan Ya, 4. 3. oke, yang satu ini kan udah bener ya, sesuai janji kan, yang satu. Jadi yang ini benar. Nah, untuk memilih 2, 3, dan 4 ini, gini, kapan sih gua itu dikatain penipu sama orang-orang? Ketika kalimat berapa sih gua itu, lu penipu lu? Yang mana kira-kira? Kalimat dua. Iya, kalimat 2. 2, iya. Jadi kalimat 2 ini salah gitu ya, bukan ini gitu maksudnya. Jadi ini tuh gak boleh nanti salah. Nah, kalau kalimat 3, Ya itu berarti lu baik. kalian Soalnya kita gak nggak lolos, lulus, gue traktir. itu berarti nggak penipu. Ya, nggak penipu kan. Iya. Gua Karena nggak emang lu bilang baik aja. apa-apa tentang hal ini. Gua nggak bilang apa-apa kalau kalian tidak lolos. Gua bilangnya cuman kalau kalian lolos. Ngerti gak sih? Jadi kalau kalau kalian nggak lolos itu gua bebas ngelakuin apa aja gitu. Mau gua traktir atau gak gua traktir itu gak ada perjanjian sebelumnya. Yang ada itu kalau kalian lolos gitu. Jadi ini tuh ya boleh-boleh aja keduanya. Gimana cuy? Paham nggak? Paham. Paham. Nah, jadi kalau kalian lihatnya ada pernyataan jika bla 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 maka bla bla bla, itu artinya itu ada 3 sebenarnya. Artinya itu bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, tapi bukan yang ini. Gitu. Jadi dari satu kalimat ini tuh ada 3 arti gitu. Yang apa? Yang mewakilkan kalimat yang ini. Atau kalau kalian misalnya mau bilang ketiga kalimat ini, itu bisa kalian nyatakan dengan kalimat yang ini. Gitu. Daripada ngomong 3 kan, kalian lolos ya dokter, kalian tidak, nanti capek. Nanti mending ya pakai yang ini aja. Jika kalian lolos selanjutnya, maka kalian saya takdir SK. Gitu. Kok 3 bener, Sur? Oke, gue ulangi. Nah, gue kan bilangnya gini. Jika kalian lolos SNBT, nah gue bilangnya kalau lolos. Oke? Gue janjinya cuma kalau kalian lolos. Kalau kalian lolos, maka kalian saya traktir es krim. Nah, kalian lolos, gue traktir. Itu benar, itu sesuai janji gue. Tapi kalau misalnya kalian lolos tapi gue gak traktir, nah itu yang menjadikan gue itu disebut sebagai penipu. Makanya itu tuh nggak benar gitu, salah. Nah, ini kan janjinya jika kalian lolos. Nah, kalau kalian tidak lolos, gimana? Nah, karena gue gak ada bikin janji tentang kalau kalian tidak lolos, jadi kalau kalian tidak lolos, gue bebas-bebas saja karena gak ada janji. Gitu. Gue janjinya cuman kalau kalian lolos saja. Tapi nomor 3 itu bukannya jatuhnya gak bisa ditarik kesimpulan. Nanti deh kalau kesimpulan kita bahas maknanya dulu. Gimana? Jadi 3 sama 4 ini gak termasuk dalam janji gue yang tadi. Gitu. Jadi kalau kalian misalnya tidak lolos, atau ini jadinya negasi P gitu ya, gue bebas-bebas aja mau traktir, mau enggak gitu. Tapi yang pasti itu kalau kalian lolos, itu gue harus traktir kalian. Gitu. Jadi yang salah cuma yang ini aja. Yang ini kan gue gak dibilang penipu dong. Gitu. Cuma waktu 2 ini gue dikatain penipu. Gimana? Paham nggak?
Paham, Sur. Itu jadi Paham. kita fokusnya ketika janjinya diucapkan aja gitu. Nah, kalau udah di luar janji ya dia bebas mau mau gimana gitu. Dan kebetulan di sini cuma ada dua kebebasan, yaitu traktir atau gak jadi itu. Nah, lagi-lagi kayak tadi, berbagai kejadian ini, kemungkinan ini mau gua data gitu pakai tabel kebenaran. Nah, kita ke tabel dulu. Sama kayak tadi ada PQ, terus yang P-nya itu BBSS, yang Q itu BSBS. Ketika ini benar, yang jika bla bla bla-nya itu benar atau terjadi, dan Q-nya juga benar terjadi, maka P dan Q itu bernilai benar. Jadi ketika kalian lolos, terus gua traktir es krim, itu ininya jadi benar. Itu. Nah, tapi ketika nanti hasilnya B, S, jika B maka S, nanti hasilnya bakal salah. Itu. Kan kita lihat ya, yang di sini tuh ini salah. Itu jadi ini salah. Yang ketiga, ini P-nya salah. Artinya jika P maka Q, P-nya salah, Q-nya benar, dia hasilnya benar. Dan kalau keduanya salah, itu hasilnya benar. Ini cuman apa ya? Cuman rekapan dari ini sih. Ya ini kan benar, salah, benar, benar. Ini juga gitu, benar, salah, benar, benar. Yang ini semuanya diwakili oleh ini. BB, BS, SB, sama SS. Gimana, paham nggak tabelnya? Paham, Soalnya Sur. lumayan rumit sama Mana-mana. tabelnya. Salah itu negasi, enggak, beda. Beda, salah itu nilainya yang salah. Negasi itu kan gue bilang bukan membuat salah, tapi membuat nilainya kebalik. Gitu. Terbalikan. Iya. Dari benar jadi salah, dari salah jadi benar. Ya. Kalau negasi. Boleh ulang sekali lagi guys, sudah diagramnya tadi. Yang tabel. Ya, Oke. Ini kan biasa ya yang ini, karena udah dari tadi kan kita pakai yang P dan Q ini. Di dan juga, dan atau juga kita pakainya yang ini. Nah, kita mau lihat kebenaran jika P maka Q ketika premisnya itu gini. Nah, ada kalimat P maka Q. Jika P-nya benar, Q-nya benar, itu kalimatnya jadi benar. Kalau P-nya benar, Q-nya yang salah, itu jadinya salah. Kalau misalnya P-nya salah, Q-nya benar, itu jadinya benar. P-nya salah, Q-nya salah, itu jadinya benar juga. Itu. Jadi ingat aja kalau pernyataan P maka Q itu salah, kalau misalnya B dulu baru S. Selain itu dia benar semua. Itu. Ini kan cuman apa? Cuman hasil dari rekapan yang ini ya, yang tadi. Tapi ini pakai huruf biar lebih ringkas gitu. Tapi ini tuh konsepnya sama dengan yang ini sih. Gitu. Jadi bisa ditulis tabel kebenarannya kayak gini. Jadi cuman diingat aja kalau misalnya ada P maka Q, ini tuh bakal salah ketika P-nya ini benar dan S-nya itu dan Q-nya itu salah. Gitu ya. Kalau misalnya SB gimana? Ya benar. Kalau SS ya dia benar juga. Gitu. Hasil PQ itu kesimpulan. Yang ini bisa bisa dibilang kesimpulan sih. Jadi kalau ada P maka Q, kalau ini gini gitu. Ini bisa jadi kesimpulan sih. Jadi ini tinggal diingat aja kayak gini, dan ingat ini tuh didapatnya dari sini, dari intuisi kita yang ini. Tuh, mungkin kalau misalnya belum kebayang dengan ini, kita bisa membuat P maka Q ini dalam diagram Venn. Ini namanya diagram Venn.
Jadi ini tuh biasanya digunakan untuk menggambarkan himpunan kalau di matematika. Nah, tapi kita gak bahas tentang itu, kita cuma ingin menggambar aja supaya kita itu lebih kebayang. Nah, jika P maka Q, dia itu bentuknya kayak gini. Jadi ada P, P-nya itu di dalam, Q-nya itu di luar P-nya gitu. Jadi ada Q, di dalamnya itu ada P. Yang putih ini P, yang merah ini Q. Jadi saat dia P, pasti dia Q. Nah, ketika misalnya ada objek nih, objeknya itu merupakan P kan di sini ya, di dalam P. Nah, pasti yang P itu juga juga key gitu kan, karena objek ini juga di dalam key gitu. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi, ketika dia P, dia pasti key. Kayak gitu. Nah, apa yang terjadi misalnya kalau dia itu bukan P, jadi dia itu bisa ada di luar P. Nah, di luar P-nya itu di mana? Di luar P-nya itu di sini atau di sini. Nah, ini kan ada dua kemungkinan. Nah, dua kemungkinan ini tuh melambangkan yang ini, gitu ya, yang ini. Jadi dia boleh-boleh aja. Jadi misalnya kalau ini kan kalian lolos ini P, lolos di traktir. Nah, lolos di sini. Nah, P ini ada di dalam Q. Jadi dia pasti Q juga. Ketika dia P, dia pasti Q juga karena dia di dalam. Tapi kalau dia di luar P, itu ada dua kemungkinan. Ada dia di dalam Q dan di luar Q. Jadi ini tuh mewakilkan yang 3 dan 4. Nah, gue bohongnya kalau gimana? Kalau misalnya gue bilang itu P, berarti di dalam sini. Tapi gue bilang itu tuh nggak di Q, itu nggak di Q kok. Nah, ini gimana caranya? Udah jelas-jelas ini di dalam Q. Itu. Masa di sini? Itu kan. Jadi ketika dia P, itu pasti Q. Dan kalau ada yang bilang dia P, cuman dia di luar Q, loh. Ini kan udah jelas-jelas dia di dalam Q gitu. Jadi yang ini tuh nantinya salah gitu. Yang ini mungkin nanti dibahas lebih lanjutnya kalau udah di modus-modus itu. Tapi kalian cukup tahu yang ini aja sih. Kalau BS itu hasilnya S, ada SB itu B, SS, B, BB itu S. BB itu B. Gitu. Jadi ini diingat-ingat kayak nilai kebenarannya dan alasan kenapa nilai kebenarannya itu kayak gini. Gitu. Gimana, paham nggak? Soalnya ini lumayan kompleks emang kalau yang implikasi ini. Oke, boleh yang mau. Aman. Oke, terus kita lanjut. Nah, yang ini yang mungkin kalian kira itu ini yang dimaksud tadi. Ini tuh namanya biimplikasi atau implikasi dua arah. Jika dan hanya jika. Itu bacanya dalam kalimat. Misalnya kalimat D. Manusia hidup jika dan hanya jika manusia bernafas. Itu kalimatnya. Nah, ini tuh artinya apa sih? Artinya itu P maka Q, tetapi Q juga gini, maka P. Itu jadi dia tuh saling mengakibatkan, saling menjadi penyebab gitu deh satu sama lain gitu. Nah, misalnya kalimatnya yang kayak gini, manusia hidup jika dan hanya jika manusia bernafas. Ini secara matematis bisa ditulis kayak gini. Ini seperti biasa, P dan Q ada 4 kemungkinan. Manusia hidup dan manusia bernafas. Yang kedua, manusia hidup tetapi tidak bernafas. Yang ketiga, manusia tidak hidup tapi dia bernafas. Yang keempat, manusia tidak hidup dan dia itu tidak bernafas. Nah, yang benar itu mana sih menurut kalian? Tempat manusia hidup bernafas sama manusia tidak hidup tidak bernafas. Ya, Saling melengkapi. yang nomor 1, jadi ini tuh kayak sebagai syarat satu sama lain gitu. Misalnya, gua hidup, berarti gua bernafas. Kalau gua bernafas, berarti gua hidup. Tetapi kalau gua gak hidup gimana? Berarti gak bernafas dong. Gitu.
Dan kalau gak bernafas gimana? Ya gue gak hidup. Jadi kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya gitu. Kebayang kan bedanya? Bayang. Jadi ini tuh maksudnya itu yang ini, nah yang ini tuh enggak. Karena ini tuh menimbulkan kebohongan nantinya gitu. Jadi dia bilang manusia hidup jika dan hanya jika manusia bernafas. Berarti kalau dia hidup, dia juga harus bernafas. Kalau dia bernafas, dia juga harus hidup. Kalau misalnya tidak bernafas, ya tidak hidup. Kalau tidak hidup, ya tidak bernafas gitu. Paham kan? Jadi saling saling konsekuen gitu, saling mengakibatkan gitu. Oh, yang P juga menyebabkan Q, yang Q juga menyebabkan yang P. Itu biimplikasi namanya. Jadi kalau misalnya ada manusia hidup tapi tidak bernafas, nah itu salah gitu. Yang dimaksud itu bukan itu gitu. Bukan itu artinya gitu. Begitu juga kalau yang satunya tidak, yang satunya iya. Nah, itu juga salah artinya gitu. Jadi kalimat D ini artinya ada dua. Artinya manusia hidup, manusia bernafas. Kalau tidak hidup, ya tidak bernafas. Itu aja sih. Gimana? Paham nggak? Paham, Sur. Paham, paham. Itu. Jadi ini tuh mungkin lebih sering dipakai mungkin. Misalnya kalau kalau misalnya gua ganti. Misalnya jika misalnya gini, tulis aja. Misalnya gini, yang tadi. Misalnya kalian lolos SNBT. SNBT. Ini jika dan hanya jika kalian saya traktir misalnya gitu. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, ini maksudnya ada dua. Yang pertama maksudnya itu kalau kalian lolos, itu kalian bakal ditraktir. Itu Kak. Kalau kalian lolos, kalian ditraktir. Itu arti yang pertama. Kalau arti yang kedua, itu kalau kalian nggak lolos, itu gua nggak traktir. Gitu. Jadi artinya cuma dua. Jadi kalau kalian lolos, ya gua traktir. Kalau enggak, yang enggak gua traktir. Gitu. Kalau pakai contoh yang tadi. Itu kelihatan kan bedanya kalau jika maka dan jika dan hanya jika itu perbedaannya ada di sana. Gitu. Kalau kalau tadi itu kan kalau ditraktir berarti lolos. Ya, betul. Itu juga. Itu. Kalau misalnya tidak ditraktir, ya berarti tidak lolos. Gitu aja. Oke, ini kayaknya lumayan mudah deh. Kita coba transfer ini. Ini kalau kalau misalnya mau dibuat notasi itu bisa kayak gini. P terus ada lambang panah kayak gini itu dengan Q. Ini tuh sama juga artinya dengan yang ini. Jadi P jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi dia itu saling saling menyebabkan gitulah pokoknya. Jadi Q itu sebab menyebabkan ulang. P itu menyebabkan Q dan Q juga menyebabkan P. Gitu kalau kalau biimplikasi ini. Jadi dia itu tersusun dari dua buah implikasi. Dan karena ada dua, kita pakainya dan. Itu. Nah, ini kalimat yang tadi ini, yang D ini juga kita bisa buat jadi kayak gini. Berdasarkan yang ini, jadi kita bisa nyusun kalimat kayak gini. Jika manusia hidup, maka manusia bernafas. Dan jika manusia bernafas, maka manusia hidup. Oke? Nah, ini tabel kebenarannya. Ini kita lihat yang ini aja dulu. Kita lihat yang ini aja dulu.
Yang P sama Q-nya udah biasa, itu P-nya kita pakai BBSS, yang Q-nya kita pakai BS. Ingat P maka Q itu, kalau BB itu B. Kalau BS itu jadinya S. Kalau SB itu B, kalau SS itu B juga. Ini berdasarkan yang kita dapatkan tadi. Nah, gimana kalau 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 diubah? Kalau diubah ini kan P maka Q. Nah, kalau Q maka P gimana? Ya sama aja. Tadi kan yang ini ke sini gitu kan. Nah, kita sekarang bacanya terbalik. Q dulu baru P. Jadi BB itu B. SB itu B. Tapi kalau BS, ingat kalau BS itu jadinya salah. Kalau SS itu jadinya benar. Itu. Nah, terus kedua ini tuh kita mau gabungin dia. Mau gabungin dengan konjungsi dan. Nah, berarti kita lihat ini aja sekarang, ini. Jadi ini dan ini gitu. Benar dan benar jadinya benar. Salah dan benar jadinya salah. Benar dan salah jadinya salah. Benar dan benar jadinya benar. Gitu. Jadi ini itu nilai kebenarannya kayak gini. Nah, kita coba cek dengan P jika dan hanya jika Q. Nah, kalau misalnya hidup bernafas itu benar. Hidup tidak bernafas salah. Karena ada yang iya, ada yang tidaknya. Nah, kalau yang dia tidak hidup tapi bernafas, ada yang tidak, ada yang iya, dia salah. Tapi kalau keduanya salah-salah, dia benar. Nah, ini tuh sama kan nilai kebenarannya gitu. Jadi, kalau misalnya di tabel kebenaran itu ada yang nilai kebenarannya itu persis sama, ini kan benar-benar sama ya, empat-empatnya sama. Nah, kita bisa bilang kalau dua bentuk ini tuh ekivalensi atau sama lah gitu ya, mempunyai arti yang sama. Jadi kita bisa tarik kesimpulan kalau kalau misalnya P jika dan hanya jika Q itu sama dengan bentuk ini gitu. Gimana, paham nggak kalau tabel yang ini? Soalnya lumayan kompleks. Kalau paham paham ya, tapi belum sampai ke itu, ke otak. Jadi maksudnya kayak belum sampai gimana ya, di luar nulur gitu lah. Ya, Masih ada kayak misalnya magical hmm, gitu lah, belum sampai ke ketanam ke dalam otak gitu. ya nggak apa-apa. Soalnya juga perlu perlu sering buat tabel gini sih. Kalau kalau di track itu yang QSPB itu benar gimana Sur? QSPB. QSPB yang ini. Oke, yang ini ya. Yang mana yang mau dicek, yang ini atau yang ini? Yang IP paling dulu diberikan Yang Q sama P. maka P atau yang P maka Q? Yang ini. Q maka P, oke. Ini kan kita Q maka P, berarti kita bacanya yang Q dulu, baru yang P dulu. Gitu kan? Nah, Q kita fokus yang kedua ya. Q-nya itu salah, jadi dia salah, yang ininya salah, P-nya benar. Nah, kita tahu kalau urutannya SB di jika maka itu nilainya apa? Nilainya benar. Jadi di sininya ditulis benar gitu. Jadi kesimpulannya tuh sama, tapi cuma dibalik aja gitu kan. Oh yang apa kan P maka Q, Ya, yang tinggi maka P jadi gitu kan. hmm, jadi kalian ingat aja kalau P maka Q ini tuh cuma salah ketika ininya B dan ininya S. Ketika gue bilang kalau kalian lolos SNBT tapi gue gak traktir gitu. Dia salahnya cuma di posisi ini. Jadi ininya benar, ininya salah. Nah, itu hasilnya nanti salah. Tapi kalau ininya salah, ininya benar, ini itu hasilnya benar. Gitu. Gimana? Tentang tabel dulu.
tentang tabel. Yang segini dulu. Habis itu ini kan udah ada aturannya sendiri kan, aturan yang implikasi. Terus kita kan masuk dan dimodifikasi, ditambah, improve lah, ditambah ada konstruksi kan, dan itu Ya. kan. Nah terus habis itu kan adalah aturan baru di dan gitu kan, yang mana antara ya intinya tuh harus benar semua, nggak boleh salah satu ada yang salah, entah di P implikasi I atau I implikasi P gitu kan. Oke oke Ya. oke, sekarang paham paham paham. Nah, kalau misalnya yang ini udah clear, nah ini tuh kita coba dua kolom ini tuh kita gabungin dengan konjungsi dan. Dan kita tahu konjungsi dan itu cuma benar kalau kedua premis penyusunnya itu benar. Itu kan. Jadi yang benar-benar jadinya benar, yang salah benar, ini ada salahnya berarti dia salah. Yang benar salah, dia salah. Dan ini juga benar-benar jadinya benar. Itu. Jadi hasilnya itu kayak gini. Nah, yang ini kan bentuknya ini. Tapi yang kita bahas tuh yang ini kan. Nah, yang ini tuh kalau kedua premisnya benar, ini tuh benar. Kalau ada satu aja yang salah, ada salah satu yang apa yang beda lah pokoknya. Kalau misalnya ada manusia tapi tidak bernafas, ada yang bernafas tapi tidak hidup gitu misalnya. Itu tuh nanti jadi salah. Tapi kalau keduanya salah, itu dia jadinya benar. Ini tuh yang ini tuh diambil dari yang ini. Dari yang ini. Kan ketika keduanya terjadi, dia benar. Tapi ketika keduanya salah, dia benar juga. Nah, dia salahnya waktu kapan? Ya, dia salahnya kalau misalnya satunya benar, satunya salah gitu. Itu bentuk jika dan hanya jika. Jadi tabelnya kayak gini. Nah, kita tahu ini hasilnya kayak gini. Nah, kita juga tahu yang hasilnya ini juga sama dengan ini. Jadi bentuk yang ini itu sama dengan bentuk yang ini. Gitu. Nah, penerapannya itu kayak gini. Misalnya kalian punya bentuk kayak gini. Kalian bisa ubah bentuknya jadi kayak gini. Nanti hasilnya bakal sama gitu. Artinya bakal sama. Itu aja sih. Nah, itu namanya ekivalensi. Gitu. Gimana tentang tabel? Ada lagi gak? Aman sur aman. Ini belum Yang lain? kamu jelasin ya yang P implikasi I, ekuivalensi negasi P atau I. Itu belum kan? Belum. Itu nanti ke udah agak susah itu juga. Bisa kan? Agak lebih kompleks lagi kan? Ya. Jadi gue harap kalian itu bisa apa ya, bisa buat tabel kebenaran kayak gini sih. Jadi kalau misalnya P dan Q, kita bisa cari nilai kebenaran P maka Q maka P juga bisa gitu. Soalnya yang ini kan juga udah dibahas tadi gitu. Jadi nanti bakal dipakai lah itu istilahnya. Nah, kalau misalnya tabelnya udah, ini kita masuk ke diagram Venn. Nah, kalau tadi itu jika P maka Q, itu P-nya yang di dalam Q. Nah, kalau P jika dan hanya jika Q, itu diagram Venn-nya jadi kayak gini. Jadi P sama Q-nya itu benar-benar berhimpit. Itu benar-benar berhimpit. Seakan-akan dia itu satu hal yang sama gitu. Ngerti ya sih? Satu hal yang sama. Jadi kalau misalnya dia P, dia juga Q juga. Karena P itu benar-benar berhimpit kayak sama jadinya. Gitu. Jika dia P, pasti dia Q. Tapi kalau tidak P, tidak Q. Gitu. Nah, kalau misalnya dia P, dia Q, itu mewakilkan yang satu. Yang satu ini. Tapi kalau misalnya dia tidak P, berarti kan tidak Q juga. Nah, keduanya kan tidak-tidak ya, berarti itu melambangkan yang 4. Nah, yang 2 ini salah kenapa? Karena yang ini tuh gak mungkin terjadi.
Misal, gue pengen P tapi biar gak Q. Nah, bisa gak? Gak bisa kan? Atau gue ingin Q tapi yang gak P. Nah, itu juga gak bisa karena dua benda ini tuh sebenarnya berhimpit dan hampir sama gitu. Jadi gak bisa tuh kalau kita misalnya mau bikin mau taruh objek yang di P tapi tidak Q. Ngerti gak sih? Jadi kalau kita taruh objek di P, otomatis dia Q. Kalau kita taruh di Q, otomatis dia di P. Kalau tidak Q, ya tidak P. Kalau tidak P, ya tidak Q. Itu aja sih. Dan tidak mungkin kita menaruh objek yang gue maunya di P doang. Wah, kalau itu gak bisa kalau bentuknya kayak gini. Gitu. Gue mau di Q doang. Nah, itu juga gak bisa. Gitu. Jadi saling saling mengakibatkan gitulah pokoknya. Gitu kalau di diagram Venn-nya. Ya, ini nyasar anjir satu. Ini salah ini cuy. Sorry. Yang Q maka P gimana Bang Sur? Oke. Bang Sur izin. Bentar, udah mau selesai nih. Katanya lo foto dulu, Mak. Bentar. Kalau misalnya Q maka P gimana? Oke. Q maka P. Kita buat diagram Venn-nya. Ingat, yang di depannya itu yang di dalam gitu aja sih. Yang ini Q, yang ini P. Gitu. Jadi ketika dia Q, ketika dia di dalam Q, pasti dia di dalam P. Gitu kan. Ketika di luar Q, dia bisa P, bisa juga nggak P. Gitu. Iya, bisa gitu. Pokoknya ingat kalau menggambar jika maka itu yang di sininya itu yang di dalam gitu aja sih. Yang di depannya itu yang di dalam gitu. Berarti Dan begitu pun juga dengan P-nya ya, Sur. gimana? Juga dengan P-nya kan ya, kalau misal P-nya nanti di depan, dia yang di dalam kan ya berarti. Ya, kayak gitu aja sih. Gitu. Nah, gue sih harapnya bisa apa ya, setiap konjungsi itu kan ada 4 ya. Ada 4, ada dan, ada atau, ada jika maka, ada jika dan hanya jika. Kalian itu tahu kalau misalnya premisnya BS, nanti hasilnya apa kayak gitu. Misalnya kalau yang ini, oh ini dan ini benernya cuman kalau keduanya benar gitu. Kalau yang atau, oh yang atau ini salah kalau keduanya salah. Kalau jika maka, oh kalau jika maka itu salahnya ketika yang di depan ini B, yang di belakang ini S. Oh yang ini. Dan terus kalau yang jika dan hanya jika, oh itu benarnya kalau dua-duanya benar dan dua-duanya salah. Gitu aja sih. Ya, salah cuy. Tersesat anjir ini. Gitu. Ya bentar lah, foto dulu lah. Daerah main keluar-keluar aja, anjir. Ya, ntar mana ya? Nih, gua mau bahas satu soal nih. Bang Sur bakal dikasihkan ya PDF-nya. Iya, dikasih. Itu nggak sih, apa, minta tolong sama Wilson buat nambahin itu loh, kayak tagar buat itu kan. eh Kumpulan materi. Maksudnya kayak kita setelah selesai DC ini, DC itu ini kan. Nah, biar nanti tuh catatan dari Surya, biar ada di situ gitu loh. Ya. Ore-oreannya Surya di type ini kan.
bisa ditaruh Mm-mm. di situ. Tapi ya, Oke. Nah, Bu Haja, Bu Haja Dio. nomor Emang Bu, 8. Gua mau bahas nomor 8. Gua mau bahas nomor 8. Ini dihapus dulu aja kakak. Ini kan asumsinya kalian udah pada tahu kan rumus yang ponens tolens gitu. Nah, ini kita lihat di sini ada jika sebagian. Ini gue mau bahas satu aja karena ini menurut gue penting. Nah, ini kita jika sebagian besar nelayan menggunakan teknologi penangkapan tradisional. Oh, gini. Jikanya di sini, terus makanya di depan. Ini juga bisa kayak dibalik gitu. Jadi ini key-nya, ini P-nya. Atau kalian mau namain ini key, ini P juga boleh kok. Yang penting panahnya itu benar gitu. Jadi di sini katanya gini, jika sebagian besar nelayan menggunakan teknologi penangkapan tradisional, yang ini misalnya gua kasih P. Yang ini maka produktivitas nelayan rendah. Ini namanya key. Nah, ini bisa ditulisnya P1 misalkan. P1 itu jika P maka Q gitu kan. Nah, terus kalau misalnya modus modus tollens ya namanya. Modus tollens itu di sini negasi Q. Ini kesimpulannya kan negasi P ya. Benar gak sih kalau modus tollens itu kayak gini? Oke. Nah, terus gini. Terus kita kan udah dapet nih yang ini. Nah, kita mau cari negasi Q-nya. Oke, bukan kata sih. Apa waktu pembahasan Kak Dela, itu tuh yang ini tuh disebutnya saat ini bla 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 ini tidak menggunakan ini tuh disebutnya sebagai apa? Sebagai negasi P. Disebutnya ini sebagai negasi P kan? Iya gak sih? Jika sebagian negasi P. Oh, kalau negasi P berarti gini. Tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat TDD aja ya. Oke, ini kita coba cermati. P maka Q-nya bunyinya gini. Jika sebagian besar itu maksudnya apa sih? Sebagian besar itu bisa kita anggapnya dia itu menjadi beberapa atau ada gitu kan, sebagian besar ini atau sebagian. Jadi ini tuh ada gitu. Ada. Jadi yang P ini ada nelayan menggunakan teknologi penangkapan tradisional. Nah, ya bukan yang ini tuh yang eksis. Nah, tapi em, ini tuh disebutkan kalau ini tuh negasi P gitu. Nah, ini tuh emang benar ini tuh negasi P. Menurut kalian gimana? Apakah benar yang ini tuh negasi P? yang saat ini. Bentar, 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 Kan bentar. gini kan kalau di pembahasannya. Di zoom outin dong. Nah, Ntar, nah, begitu. gimana menurut kalian? Emang benar ini tuh negasi P? Nah, itu. Mau nelayan gak sih? Ya,
Ini Soalnya kan yang harusnya diaksen itu kan harusnya bagian ini tuh besar kan, semua kan. harusnya semua. Iya, jadi harusnya ini tuh semua. Nah, kalau misalnya gini gimana? Apakah ini negasi P? Ya bukan. Ini tuh bukan negasi P gitu. Jadi ini tuh apa? Ya kita nggak tahu ini apa. Ini mungkin kalimat lain. R mungkin gitu kan. Nah, mungkin jadi ini tuh kalau pembahasnya itu negasi P. Terus jadi kayak gini. Terus tidak dapat disimpulkan. Jadi jawabnya ini. Nah, tapi kita perlu ya harusnya semua nelayan tidak. Jadi harus kita perbaiki. Oh, ini tuh bukan sebagian besar, bukan bukan pakai sebagian besar. Ini tuh harusnya pakai apa? Pakai semua gitu. Baru bisa dilakukan hal ini. Baru ini tuh namanya negasi P gitu. Tapi kalau pakainya sebagian besar itu bukan negasi P gitu. Jadi harus harus cermat melihatnya gitu. Nah, mungkin kalau di Latsol atau di TOTO nanti kalian bakal lihat ada banyak kesalahan kayak gini gitu. Tapi kalian harus harus apa ya harus mengerti maksud si pembuat soal untuk bisa menjawab. Oh, gua tak. Oh, jadi lu mau buat kayak gini. Cuman ini tuh sebenarnya gak gini gitu. Jadi kita bisa mengerti lebih 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 mengerti lah gitu. Nah, nanti takutnya ada ke ada ketidak apa konsistenan. Oh, kemarin kemarin di LC ini disebut negasi P kok kenapa sekarang negasi P harus pakai semua? Nah, nanti jadi bingung gitu. Nah, karena gue udah kasih tahu yang benar itu pakai semua, kalian itu bisa menilai soal-soal nanti itu, oh ini gue ngerti maksudnya, cuman ini salah gitu. Ini tuh kalau kayak diumpamain itu misalnya ada teman dari teman dari luar daerah, luar pulau lah misalnya. Terus dia itu em, apa kayak mencoba berbicara bahasa daerah kalian, tapi mereka itu bicaranya bener-bener jelek, bukan jelek apa, kayak awur-awuran, kayak gak tepat penggunaan bahasanya. Itu, tapi kalian tuh dalam hati gini, oh oke, gue tahu apa yang lu maksud, apa yang ingin lu sampaikan, cuman caranya gak gini. Nah, kayak gitu kira-kira untuk menanggapi soal-soal yang kayak gini. Gitu. Tapi tenang aja kalau di UTBK itu soalnya nggak gini, soalnya itu benar-benar konsisten, benar-benar sesuai materi yang ada gitu. Jadi kalian em, biar gak bingung lah nanti yang benar yang mana gitu. Karena yang benar itu ya yang tadi yang pakai kontor universal sama eksistensial. Gitu aja untuk Intinya kita bahasa. harus lebih peka dengan soal. Ya, Semangat bener sih. Gue aja semangat bener, Bu. mana ya tadi catatan gua. Seru habis, sumpah, sumpah. Di luar nalar ini udah pro lah. Bismillah, PU 800 plus plus. Astagfirullah. Nah, jadi journey-nya sebenarnya kayak gini. Kita udah bahas yang ini, kita juga udah bahas yang ini kan, negasi Ya, kalimat udah, kalimat berkuantor udah, kalimat majemuk kita juga udah sampai di implikasi. Nah, yang di sini ini tuh ada ekivalensi. Ekivalensi itu kayak apa ya? Kayak bentuk yang sama gitu. Tapi bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Kayak manipulasi gitulah. Misalnya kalau kalian sering pakai itu rumusnya yang kayak gini. Misal ada P maka Q. Oh, ini tuh ekivalensi dengan negasi P atau Q. Pernah nggak kalian pakai itu? Yang ekivalensi. Pernah. Ada kan yang misalnya kalau bentuknya P maka Q. Itu jadinya P atau negasi P atau Q. Yang kayak gitu. Nah, itu bakal kita bahas di ekivalensi. Terus, nah yang ini nih.
yang negasi kalimat majemuk. Dari tadi kan kita negasiinnya kalimat yang tunggal aja sama yang kuantor kan. Nah, gimana kalau kita tuh negasiin kalimat yang ada dannya, yang ada ataunya, At- eh, atau jika maka itu kita mau negasiin caranya gimana? Atau misalnya biimplikasi mau kita negasiin. Nah, ini tuh gue dapetnya waktu SNBT dan itu bener-bener panjang. Terus kita negasiin untuk waktu itu gue ingat sih rumusnya karena rumusnya lumayan panjang juga. Nah, baru yang terakhir, nah yang itu juga tuh misalnya jika P maka Q. Oh, ini tuh ekivalensi dengan apa? Negasi Q maka P, negasi P. Nah, rumus-rumus yang kayak gitu tuh artinya namanya ekivalensi. Nah, yang terakhir baru kita bahas yang ini, yang modus ponens, modus tollens, sama silogisme. Ini sebenarnya apa? Alasan kenapa ini benar tuh bisa kita buktikan gitu dengan mempelajari ini semua dulu gitu. Makanya gue taruhnya ini yang paling belakang. Apalagi sur, minggu depan lah, minggu depan. Oke. Berarti ini PU lo mau DWU-in tiap seminggu sekali, Sabtu. Apa gimana? Cuman ada lagi satu part kayaknya. Kan materinya Ah, cuma ini kalau PU. lah. Oh ya udah, betul kayak doang ya. Iya. Kirain Tapi nanti berkelanjutan kalau kok. bahas soal boleh. Cuman langsung kalau ya sih kan. materi cuma ini aja. Apalagi kalau materi PU, kalau pernyataan benar salah memperlemah tidak memperlemah itu kan nggak ada materi yang baku kan. Terus Sebenarnya terus kalau aritmetika kayak pola barisan bilangan gitu juga nggak ada materinya. Jadi kayaknya bahas soal aja sih kalau PU. banyak-banyak langsung. Ya, gua setuju tuh kalau memperlemah memperkuat tuh susah banget anjir. Karena Karena nggak jadi karena pakai rasa jadi aja, pakai rasa. eh, banyak sekali asumsi-asumsi liar. Ini gua agak record lagi. Oh, record dong. Oke, udah clear berarti kita